Kan saya udah terangkan tadi, saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Orang jahat Anda tuh. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Enggak, ini saya tahu. Saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Jangan boleh itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan sidang. Ini sidang coba. Pak Jaksa berkasa tolong tenang. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Tolong dipahami, ini sidang. Ya, memang sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Dalam surat An-Nisa ayat 135. Dalam surat An-Nisa ayat 135. Anda profesor doktor ya, saya hormati Anda. Iya, kalau memberikan kuliah, nasihat hukum ataupun masalah agama, tolong jangan di sini. Ini persidangan. Tugas Anda adalah menggali keterangan dari saksi, bukan memberikan kuliah di sini, ya. Kita semua di sini Siapa yang boleh membatasi saya baca Quran di sini nggak boleh? Silakan. Ya silakan. Iya. Tapi jangan baca Quran nggak boleh. Silakan, tapi kan tolong dibatasi, jangan setiap kali pertanyaan. Saya mengerti, tapi jangan sekali-sekali melarang. Saya tidak melarang. Allah yang memerintahkan, kok berani-berani melawan Allah. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Nah ini tidak bisa seperti itu. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya adalah kebatilan begitu loh. Tadi ada Khawarij. Khawarij itu adalah tipologi. Dia selalu melawan pemerintahan yang sah. Di dalam konsep bernegara menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddim, dia mengatakan bahwa konsepnya adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu adalah kesepakatan bernegara antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Ada two-way traffic di situ. Artinya, jangan kemudian karena pemerintah menyalahkan rakyat, lalu kemudian rakyat menyalahkan pemerintah, apa boleh? Tidak. Kan saya udah terangkan tadi, saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Orang jahat Anda tuh. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Mahasiswa tuh gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Enggak, ini saya tahu. Saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU harus menghadirkan Jokowi bersama ijazah aslinya di persidangan Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Saya prihatin dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Mereka semua hanya katanya dan katanya, tidak mengetahui faktanya. Kata kuasa hukum Gus Nur dan Bambang Tri, Egy Sujana di Pengadilan Negeri Solo. Bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Jangan boleh itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan sidang. Ini sidang coba. Pak Jaksa berkasa tolong tenang. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Agar tidak bertele-tele, melalui majelis hakim, Egy meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan ijazah asli Jokowi. Kalau tidak, case close. Gus Nur dan Bambang Tri bebas. Sebaliknya, jika Jokowi membawa ijazah aslinya, silahkan dihukum Sugi Nur dan Bambang Tri, paparnya. Egy mengatakan banyak saksi yang kepayahan di persidangan. Saat diperiksa, banyak lupa dan tidak tahu.
Terlihat ada beban mental dan psikologi. Membela ijazah Jokowi, tapi Jokowi sendiri tidak membela ijazahnya. Jokowi sendiri tidak hadirkan ijazahnya. Jelas Egy Sujana. Tolong dipahami, ini sidang. Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya ada semuanya bertanya. Iya. Kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PB SEMI, Bintang Wahyu Saputra menjadi saksi di persidangan ijazah palsu Presiden Jokowi dengan terdakwa Bambang Tri dan Suki Nur. Sebagai warga negara yang baik, saya datang memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai saksi pada kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Bambang Tri, kata Bintang di Pengadilan Negeri Solo. Bintang melanjutkan, siapapun yang mengolok-olok Presiden Republik Indonesia dan melakukan fitnah terhadap Presiden akan berhadapan dengan PB SEMI. Presiden itu kepala negara, beliau adalah simbol negara. Kita harus menjaga marwah dan martabat beliau sebagai kepala negara, katanya. Kata Bintang, tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukan pertama kalinya ditudingkan oleh Bambang Tri. Karena itu pihaknya mengapresiasi respons cepat Polri dengan menangkap Bambang Tri dan Suki Nur, yang videonya membuat heboh dan menjadi polemik di ruang publik. Video tuduhan ijazah palsu oleh Bambang Tri di channel YouTube Suki Nur sudah menguras energi publik dengan polemik yang tidak perlu. Meski belum pernah melihat, saya yakin ijazah Presiden Joko Widodo itu asli, tegas Bintang. Menurut Bintang, sebelum terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, di mana pada proses keduanya diharuskan KPUD menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Karena polemik sudah mengarah fitnah, mendorong pihak sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan kampus Universitas Gadjah Mada menyampaikan rilis bahwa ijazah Presiden Jokowi asli. Orang halu mana lagi yang mempermasalahkan, ujarnya. Selain Bintang, turut hadir sebagai saksi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Salim Ahmad, teman SMP 1 Surakarta, Edi Kuncoro, Kepala SD Negeri Tirtoyoso 111 dan kerabat Presiden Joko Widodo, dan lainnya. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri Solo hari itu. Mereka saksi yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Suki Nur Raharja. Video podcast kedua terdakwa di akun YouTube Gus Nur 13 Official soal mubahala menjadi dasar kesaksian. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Solo. Melanjutkan agenda persidangan pekan lalu, kali ini ada 6 saksi dihadirkan dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Kepala Sekolah SD Negeri 111 Tirtoyoso Surakarta, Marta Harini Kristiningsih, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Salim Ahmad, teman SMP Presiden Joko Widodo, Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, dan Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih, Fahmi. Bintang dan Awaludin ini memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast itu dan bersurat agar dipidanakan agar tidak menimbulkan keresahan, kata CPU Aprianto Kurniawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Solo. Sementara Marta Harini Kristiningsih, Salim Ahmad, dan Edi Kuncoro dihadirkan untuk memberikan keterangan ijazah Presiden Joko Widodo yang asli atau tidak. Sedangkan Fahmi dihadirkan sebagai koordinator aksi unjuk rasa di Baris Krim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. Yang ketiga orang yaitu 2 kepala sekolah dan teman Jokowi yang menjelaskan terkait ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, mulai SD-nya Pak Jokowi, jaksa. 3 saksi dari Jakarta itu mereka yang dengan unggahan podcast dari terdakwa mungkin dianggap menyebabkan kebencian dan kebohongan. Dia menambahkan,